produk agar bisa dikenal luas gitu. Memahami secara bahasa ya A, ada yang bahasa B, ada bahasa C, macam-macam. Yang itu sesuai dengan apa yang aku harapin. Nah, katakan usiaku adalah sekitaran 40 tahun gitu ya. Banyak banyak nama yang menyerupai. Menyerupai itu kalau katakan si Huru Hara gitu. Ini nama brandnya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu mana mbak aku Dadik Wahyu Cang. Ya po, ini lagi. Siap? Oh, tuh, kudu siap. Alhamdulillah hari ini nganterin Mas Faru nonton bandengan, 1000 bandengan di Batu. Keren banget. Ini budaya Indonesia, Jawa Timur, Malang ini paling keren bandengan memang. Karena Faro juga punya kontennya ngangkat itu adalah konten bandengan. Seru sekali. Dan habis dari sana kita makan. Makan ini tempatnya di tempat teman saya. Namanya Mas Vicky. Itu ada di Batu Creative Hub. Dia ketuanya. Nah, tidak luput selalu dengan keluarga. Ada ibu mertua, ada asisten, ada mama, Vale, Faro, Faga, Cang. Makanannya sini enak. Yang suka menu-menu Jawa, oke. Tempatnya namanya Warung Sambal Teri. Di situ minum teh, tambah ini Vietnam Trip. Sekalian mumpung memorinya masih ada. Saya akan bahas 5 strategi brand produk agar bisa dikenal luas gitu. Nah, pasti kawan-kawan juga ada beberapa strategi brand yang ada di konten-konten saya, tapi ini ada beberapa yang juga tak sampaikan ulang. Karena memang sebenarnya strategi branding itu polanya sama yang selalu saya berikan, tapi ada berbagai macam hal yang mungkin tipikal klien atau orang atau mungkin penonton saya, pemirsa itu ada yang sifatnya memahami secara bahasa ya A, ada yang bahasa B, ada bahasa C, macam-macam. Tapi ini akan saya sampaikan adalah 5 strategi branding produk agar bisa dikenal luas. Yang pertama, kawan-kawan harus mengenal target audiensnya dulu. Salah satunya mengenal target audiens adalah usia target audiensnya berapa. Nah, kalau target audiensnya itu selalu saya sarankan pada klien saya adalah jangan lebih dari 5 tahun area rentangnya. Jadi katakan 20 ke 25, 26 ke 30. 31 ke 35 gitu. 31 ke 35. Rata-rata 5 tahun gitu. Kenapa demikian? Karena begini, analogi saya ketika saya datang ke sebuah tempat jual baju gitu ya, ataupun celana atau fashion gitu. Saya akan masuk ke area yang saya menginginkan sesuatu yang itu sesuai dengan apa yang aku harapin. Nah, katakan usiaku adalah sekitaran 40 tahun gitu ya. Tapi saya kepingin masuk ke stylist anak-anak usia 21 sampai 25 dan saya akan pada posisi mencari baju yang stylistnya adalah 21 25. Kalau saya masuk ke area yang 50 tahun sampai 60 tahun, saya akan semakin tua. Nah, saya menginginkan bahwa style saya adalah harus nampak muda, saya akan masuk ke sana. Makanya di situ target audiensnya dipastikan dulu usianya. Contoh nih ketika kita bisnis kopi. Kita bikin kopi, kemudian targetnya siapa? Semuanya mas, nggak bisa semuanya gitu. Jadi ada seseorang yang harus ditargetkan. Ini untuk usia 21 sampai 25. Kenapa demikian? Karena tipe orang 21 25 itu akan berbeda dengan 26 ke 30. Nonton filmnya berbeda, gaya bicara bahasanya berbeda, kemudian tongkrongannya berbeda. Jadi kita harus memastikan dulu target usianya siapa. Di kawan-kawan pastikan usia rentangnya adalah targetnya siapa. Anggap kalau kita mau ngomong di ini namanya kopi huru hara gitu. Anggap kita pakai user journey-nya itu dengan nama si Hara gitu. Si Hara ini siapa? Target nantinya itu siapa? Namanya Hara. Usianya adalah 21 25. Kenapa demikian? Karena nanti komunikasinya yang akan disampaikan oleh si brand itu sesuai dengan 21 ke 25. Jadi tidak ngawur. Karena orang-orang seperti kartu nama saya gitu. Kartu nama saya itu tulisannya kecil banget. Nah, untuk orang-orang yang presbiopi usianya 50 tahun ke atas, itu susah banget membaca tulisan saya. Tulisan kartu nama saya. Kenapa? Karena sebenarnya ada sesuatu investasi yang ingin saya tanamkan.
Nanti akan disampaikan, tolong dong liatin kartu namanya Mas Dadi ini kepada anaknya. Nah, Pak anak inilah yang nantinya akan menjadi investasi saya. Jadi ada dua, bapaknya, anaknya. Suatu saat anaknya akan ketemu, oh saya pernah dapetin kartu namanya Mas Dadi gitu. Nah, itu ada targetnya, memang saya masukkan di area yang sekitaran 21 sampai 25 gitu targetnya kartu nama saya. Oke, yang kedua mengenal target audiensnya kompetitor. Nah, kompetitornya kita, kalau kita mau bisnis kopi ataupun bisnis burger atau siapapun, kita harus punya nih sesuatu kompetitor. Ada nggak sih kompetitor itu sebagai apa? Paling nggak kita punya benchmark gitu. Bahwa kita itu akan head to head dengan siapa, apple to apple dengan siapa. Sehingga kita akan merasakan pencapaian sesuatu yang ingin kita targetkan itu akan sesuai dengan apa yang kita tuju. Itu yang pertama. Yang kedua, strateginya adalah teman-teman harus siap membuat nama atau merek ya, nama atau merek si brand tadi, karena brand itu adalah merek plus value. Nah, kalau nama saja itu merek, tapi kalau sudah dikasih value, ada sesuatu yang ingin dicapai, itu namanya si brand. Lah, membuat nama ini yang harusnya menarik, bisa dikategorikan mudah diingat. Lah, mudah diingat ini bagi saya bukan hanya sekedar mudah diingat gitu, tapi ada sesuatu yang harus dibedakan karena sekarang itu legalnya kalau kita mau daftarin haki merek itu begitu banyak nama yang menyerupai itu kalau katakan si huru hara gitu, ini nama brandnya. Kalaupun ada seorang yang bikin sudah hara huru itu bisa jadi kita kalah, tapi bisa jadi huru itu juga kita bisa jadi merek kita tidak lolos gitu. Jadi kalau saya pernah bikin sebuah konten juga, merek nama itu yang baik seperti apa? Nama itu yang sulit diucapkan, kemudian tidak mudah diingat gitu, dan susah juga untuk dipahami gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang saya capai, yaitu kalau nama ini yang susah diingat ternyata suatu saat akan mudah diingat seseorang, itu sudah menjadi goal atau indikator dari sebuah brand yang akan kita capai. Nah, yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus membuat sebuah pesan brand. Kita harus ada produk ini, ada pesan gitu. Pesannya yang kuat, efektif, konsisten itu pasti. Atau biasanya kita itu dipakai di tagline, atau namanya huru hara. Tagline adalah kopi yang bisa bikin kaya gitu. Kopi yang bisa bikin sehat. Kopi yang sangat istimewa, itu biasa. Kopi yang menyenangkan. Menyenangkan seperti apa? Nah, ada sesuatu pesan yang ingin dicapai bahwa kopi ini bukan hanya sekedar jualan kopi, tapi ini bisa jadi kopi teman kopi, kopi sahabat dan segala macam. Karena kopi ini juga bukan hanya sekedar kebutuhan saja, tapi bisa menjadi sebuah lifestyle. Itu bisa jadi lifestyle-nya kopi gitu. Itu pesan yang mau dicapai. Itu yang ketiga. Yang keempat, melakukan kampanye yang menyisipkan nilai-nilai pada produk. Nah, kalau sudah ada campaign ke masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat, kita jangan lupa sisipkan nilai-nilai yang ingin dituju sebuah produk. Contoh kalau kopi, ya teman-teman bisa menyisipkan sesuatu bahwa ini untuk kesejahteraan para petani. Ini kopi Kota Malang, ini kopi Kabupaten Malang, ini kopi Batu. Nah, itu rasanya kita akan membuat sebuah produk atau membuat sebuah brand ini bukan hanya sekedar untuk tujuan kita, tapi ada sebuah ekosistem besar yang akan membuat ini saling support gitu. Nah, itu ada sesuatu yang harus disisipkan di nilai-nilai itu. Yang kelima, kita harus menerapkan strategi branding itu dengan konsisten. Percuma kalau teman-teman bikin sebuah brand, kemudian kampanye, campaign gitu ya, campaign, kemudian promosi, promosi hanya 1 bulan 2 bulan ternyata wah ini nggak efektif, kita ganti deh gitu, kita ganti. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu yang kurang tepat gitu, karena strategi branding itu harusnya dilakukan dengan konsisten dan terus menerus, dimana orang mau mengingat. Kalau kita hanya sekedar 1 bulan terus mengatakan kita sudah ini nggak efektif gitu. Nah, kita perlu ada sesuatu hal yang kita tekankan terus menerus dan konsisten. Contoh, ketika saya bikin tagline di perusahaan saya itu ada sesuatu moto ya, bukan tagline, moto, ide tanpa realisasi sama dengan sampah. Itu sekarang sudah bisa dikatakan teman-teman saya tahu bahwa itu adalah tagline kita gitu. Ini moto kita gitu. Kalau kita lakukan ini hanya sekedar 1 bulan 2 bulan,
ya itu nggak akan pernah tercapai tujuan kita. Tapi kalau ini sudah 2 tahun, 3 tahun, nah, ide tanpa realisasi sama dengan sampah itu adalah milik kita, si teman-teman Utero. Sama seperti halnya hari ini saya pakai baju merah, saya selalu itu konsisten pakai baju merah, dan ini ada juga embel-embelnya logo loh. Nah ini kan logonya Utero. Nah ini saya pasang dimanapun juga. Jadi saya lakukan ini dengan konsisten, walaupun ini sederhana ya. Saya selalu pakai baju merah, kemudian logo harus saya pasang di baju-baju saya gitu. Tapi saya lakukan ini konsisten, dan alhamdulillah akhirnya orang mengenal si merah gitu, selain pesulap merah. Tapi akhirnya di Malang itu ada Dadi Utero yang selalu pakai baju merah gitu. Nah, saya kira dari sini bisa dipahami 5 strategi branding produk agar dikenal luas. Yang pertama adalah mengenal target audiensnya. Yang kedua, jangan lupa membuat nama. Kemudian setiap brandnya itu harus mempunyai pesan. Yang keempat adalah melakukan campaign dengan menyisipkan nilai-nilai pada produknya. Yang kelima, strategi branding ini lakukan dengan konsisten. Kira-kira begitu dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.